Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua dan selamat berakhir pekan. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari ini, Sabtu 27 Juni 2026, sesuai dengan Almanak HKBP yang tertulis di Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih, setiap orang pasti pernah menghadapi masa-masa sulit. Ada saat di mana doa terasa belum dijawab, persoalan datang silih berganti, dan keadaan tampak semakin tidak menentu. Dalam kondisi seperti itu, kita sering bertanya, Tuhan, sampai kapan ini harus terjadi? Pertanyaan yang sama juga pernah diucapkan oleh Nabi Habakuk. Habakuk melihat kejahatan merajalela di Yehuda. Ia melihat ketidakadilan terjadi di mana-mana. Ketika ia berseru kepada Tuhan, jawaban Tuhan justru mengejutkan. Tuhan mengatakan bahwa bangsa Babel akan dipakai sebagai alat penghukuman. Hal ini semakin membingungkan Habakuk, karena Babel adalah bangsa yang lebih jahat dari Yehuda. Namun di tengah kebingungan itu, Tuhan memberikan satu prinsip kehidupan yang tidak akan pernah berubah. Sekalipun Tuhan menghukum Yehuda dengan perantaraan bangsa Babel, tetapi pada akhirnya Tuhan juga akan menghukum bangsa Babel karena kejahatannya. Tuhan berkata, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang membusungkan dada, orang yang sombong, adalah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, kekuatannya, kepintarannya, hartanya, atau kedudukannya. Kesombongan membuat seseorang merasa tidak membutuhkan Tuhan. Ia merasa mampu mengatur hidup tanpa bergantung kepada Tuhan. Hatinya tidak lurus di hadapan Allah karena pusat kepercayaannya adalah dirinya sendiri. Namun semua itu tidak akan bertahan selamanya. Bangsa Babel yang begitu kuat akhirnya runtuh karena kesombongannya. Sebaliknya, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang benar bukanlah orang yang sempurna, melainkan orang yang hidup dalam hubungan yang benar dengan Tuhan dan terus mempercayai Tuhan. Di saat dunia dipenuhi ketidakpastian, ia tetap berpegang pada janji Tuhan. Hidup oleh iman percaya juga berarti tetap taat, sekalipun hasilnya belum terlihat. Iman yang sejati bukan hanya muncul saat semuanya berjalan baik. Justru iman diuji ketika doa belum dijawab, ketika jalan keluar belum terlihat, dan ketika keadaan seolah-olah bertentangan dengan janji Tuhan. Pada saat seperti itulah firman Tuhan ini mengingatkan kita, orang benar akan hidup oleh iman percayanya, bukan oleh keadaan, bukan oleh perasaan. Karena itu, marilah kita tetap hidup oleh iman percaya kita. Percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Percaya bahwa kasih-Nya tidak pernah berubah. Percaya bahwa setiap janjinya akan digenapi pada waktunya yang sempurna. Percaya bahwa Dia mengetahui apa yang sedang kita alami. Dia bekerja bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Rencana Tuhan selalu lebih baik daripada rencana kita.
Tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah setia, dan tetaplah berjalan dalam kebenaran. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dan yang tidak pernah gagal menepati janjinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Ajarlah kami untuk tetap percaya kepadamu, sekalipun keadaan tidak sesuai dengan harapan kami. Jauhkan kami dari kesombongan yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan mampukan kami untuk selalu bersandar kepadamu. Kuatkan iman kami, agar tetap teguh sampai kami melihat penggenapan janji-Mu. Berkati dan lindungi kami di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.